Bapak. Ini saya rekam ya. Oh ya, ya Mas. Iya. Nanti kalau sempat minta tolong diisi itu kuesioner 5 soal, simpel sih. Menarik apa enggak gitu. Oke. Di Mas Ridho, nanti jadi bahan penelitian juga Bisa di-share Mas, atau di-share Mas Ridho. bahan Pengmas. Barangkali ntar nama-namanya bisa dicatat di jurnal Pengmas. Kita catatin semua aja. Nanti dibuatkan sertifikat loh kayaknya. Enggak perlu. Oke, Sertifikat mulai ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul ya, thalabul ilmi dalam rangka untuk penulisan jurnal ilmiah dengan LaTeX. Semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebentar. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari itu ya, penulisan jurnal penelitian dengan menggunakan LaTeX. Ini materinya simpel. Ada 5 poin yang saya ajarkan, yakni ini. Jadi kita fokusnya ke jurnal. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengisi konten jurnal, kemudian tabel, gambar, rumus matematika, dan referensinya dengan Zotero Bib. Dan ini semua kita akan menggunakan aplikasi yang tidak perlu install. Jadi kita memanfaatkan online. Sehingga dengan device yang level apapun teratasi insya Allah. Nah, mungkin sekilas dari saya. Jadi penggunaan LaTeX yang telah saya implementasikan ini sudah sekitar 9 tahun. Dulu waktu pertama itu semua tugas waktu di master tuh harus menggunakan LaTeX. Itu juga sempat S1 menggunakan gitu. Jadi bisa dikatakan ya kalau level expert saya mendekati mungkin, tapi ya masih perlu banyak belajar gitu. Nah, terkait LaTeX. Jadi LaTeX itu merupakan sistem penulisan yang canggih. Mungkin ini awal mula pengenalan. Kenapa LaTeX? LaTeX ini memiliki kemampuan yaitu keseragaman gaya. Kalau rekan-rekan semua membuat jurnal, kemudian terpaksa jurnal itu ditolak oleh suatu publisher, maka teman-teman bisa mengubah ke template lain dengan cepat. Jadi tanpa harus mengedit satu persatu. Iya, Dan kok itu bisa ada terjadi Mbak? ketika kita menggunakan Google, gitu ya. Itu terjadi ketika kita menggunakan dokumen penulisan lain seperti Word. Jadi kita harus formatting awal. Tapi kalau LaTeX, ketika kita biasa, nggak ada 1 jam itu bisa selesai. Kemudian dukungan bibliografi yang canggih. Kita nggak perlu mengekspor terlalu lama karena semuanya based on coding, jadi ringan. Kemampuan penataan yang canggih, pelacakan referensi, dan kemampuan yang dapat dikembangkan secara dinamis karena based on coding. Cuman ini ada pilihan, mau full coding atau mau semi coding itu pilihan kita. Kalau yang nggak begitu ahli di coding, lebih baik menggunakan yang semi coding gitu. Nah, LaTeX bukan merupakan pengolahan kata. Jadi LaTeX tidak bisa mengecek spelling dokumen. Apakah spellingnya salah atau benar, bahasa Inggrisnya itu tepat, grammarnya atau enggak, itu nggak bisa. Cuma sekarang LaTeX bisa dikoneksikan dengan Grammarly. Dan itu cukup membantu, setidaknya bisa merekomendasikan ini, rekomendasi grammarnya benar apa salah. Itu. Kemudian memberikan kendali penuh untuk formatting itu juga LaTeX nggak bisa. Jadi kita yang secara dinamis mengubah formatting itu. Tapi kalau kita menggunakan jurnal, kita mengikuti aja template yang ada. Kemudian menyediakan graphical interface juga kalau LaTeX secara umum nggak bisa. Tapi sekarang udah ada beberapa software yang menyajikan visualisasi LaTeX seperti Word. Nah, cuman di situ efek dinamisnya sedikit berkurang. Jadi di sini tugas kita itu LaTeX, tugas kita itu menulis, ngisi konten aja. Nanti LaTeX yang
menampilkan hasilnya sesuai template yang telah dibuat. Nah, jadi ini adalah alasan mengapa kita menggunakan LaTeX. Tampilan seharusnya tidak mengganggu proses penulisan konten. Jadi seringkali ketika kita menulis konten dengan Word, kita akan berpikir hal lain, yaitu tampilan, format. Dan itu bisa saja menghabiskan waktu. Sedangkan ketika kita menggunakan LaTeX, kita hanya fokus ke konten. Tampilan udah nggak perlu kita format, text tab-nya harus digeser secara manual atau apapun itu nggak perlu. Itu kelebihannya. Nah, ada satu platform yang ini resmi dan beberapa jurnal sudah terkoneksi dengan platform itu, yaitu Overleaf. Nah, kita akan menggunakan ini untuk menulis LaTeX. Nah, Overleaf ini merupakan alat editing LaTeX yang memungkinkan menulis dokumen LaTeX secara langsung melalui browser. Nah, kita cukup mengunjungi Overleaf, ya. Kalau nggak punya, ada baiknya langsung mendaftar dengan menggunakan akun email yang resmi atau nggak resmi, nggak apa-apa. Nah, Overleaf ini terkoneksi dengan beberapa jurnal bereputasi, seperti Elsevier, ScienceDirect, Tyler, dan Oxford Academic. Dan ada juga dokumen presentasi atau buku lainnya. Jadi, template-nya udah ada, tinggal kita pakai, kita ubah sedikit, itu boleh. Nah, kita dapat memulainya dengan, atau kita dapat juga memulai dengan blank project. Tapi kalau blank project biasanya menghabiskan masa yang cukup banyak karena harus format template itu. Nah ini, mungkin belajar LaTeX dari nol ini bisa rekan-rekan aplikasi ya, aplikasikan nanti. Saya akan mulai langsung dari penerapannya, tapi juga tetap dari nol. Oke. Nah ini, ada 5 hal yang akan kita pelajari kali ini, yaitu bagaimana menulis jurnal, input tabel, gambar, rumus matematika, dan referensi dengan Zoterobi. Oke, ada baiknya kita langsung praktek. Nah, kita akan mencoba untuk submit di Elsevier, misalkan. Seperti itu ya. Jadi rekan-rekan kan tentunya akan mencari template Elsevier jurnal dalam LaTeX. Nah, di sini ada template-nya. Oke. File dalam LaTeX itu berbentuk zip. Nah, itu. Kemudian rekan-rekan tinggal membuka Overleaf. Overleaf.com. Nah, ini karena saya udah masuk project, nah jadi seperti ini. Tapi ketika belum, nanti visualisasinya, nah kira-kira seperti ini. Ini Overleaf. Nah, rekan-rekan bisa login with Google. Nah, kemudian masukkan dengan akun yang rekan-rekan ambil. Nah, setelah itu, template yang sudah rekan-rekan download itu masuk ke new project, kemudian upload project. Nah, ini bisa diambil atau bisa ditarik dari hasil downloadan. Seperti itu. Ambil di downloadan boleh. Udah masuk ke template-nya. Ini adalah template. Nah, ini bisa dilihat visualisasinya dengan layout yang dipilih nih. Ini layout-nya dipilih. Kemudian disajikan dalam 2 sisi, editor dan PDF. Nah, ini. Ini adalah tampilan jurnalnya. Mungkin terlihat ya. Ini adalah tampilan jurnalnya. Kemudian ini adalah tempat di mana kita harus membuat. Nah, kalau yang paling kiri, ini adalah beberapa file yang akan kita masukkan seperti memasukkan gambar, memasukkan daftar referensi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tips saya biasanya, template ini nggak saya ubah. Saya membuat semacam dokumen lain bernama main text. Nah, ini adalah tempat utama saya melakukan editing.
Coba lihat-lihat, rekan-rekan di sini melihat, di sini ketika ada contoh gambar, itu yang kita ambil nanti, fokus. Sampel-sampel ini yang kita ambil, formulanya. Di sini nggak ada contoh tabel, nggak ada gambar tabel. Artinya, tabel bisa kita buat dengan fungsi standar. Fungsi standar berarti fungsi yang saya sajikan di sini. Nah ini fungsi standarnya, gitu. Oke. Nah, oke. Jadi ini ya, kita mulai praktek ya, Elsevier. Tadi udah download, kemudian udah upload di Overleaf. Seperti itu. Selanjutnya, main text yang udah kita buat, itu kita yang template 6 ini, kita copy aja. Copy, kemudian masukkan ke sini, main text. Paste. Nah, kemudian kita proses. Kan hasilnya sama ya. Nah, di sini, di template ini, itu tinggal kita cari informasi-informasi yang perlu kita inputkan. Seperti apa? Seperti title. Nah, title ini perlu diisi. Coba kita isi. Misalkan RBI, an algorithm for integrating metabolite. Misalkan contohnya ini. Jadi ketika udah kita ngisi, nah akan muncul hasilnya. Seperti itu. Jadi seperti cetakan, kita hanya menempatkan di posisi-posisi yang tepat. Dan itu pun di atas juga akan terkoneksi. Seperti itu. Jadi kita hanya mengisi satu title, di bagian atas ada muncul judulnya, kemudian di bagian-bagian yang memang harus muncul, akan muncul. Nah, kemudian sini ada author nih. Ada author. Use optimal labels to link author explicit to address. Nah, ini tinggal di sini. Label 1, misalkan author sini Ridho Ananda. University Kebangsaan Malaysia. Nah, wilayahnya mana? Misalkan ya tinggal address lain. Ini berarti Taman Tenaga ya. Kota Kajang 43600, State Selangor, Country Malaysia. Nah, jadi akan muncul sebagai berikut visualisasinya. Nah, A ini menunjuk apa? A ini menunjukkan ini A itu menunjukkan dia afiliasinya dengan apa? Penulis pertama. Coba kita tunjukkan yang kedua. Nah, kita ngisi misalkan ini Budi. Kemudian ini Sungai Tangkas. Kajang 43600, Selangor, Malaysia. Nah, salah ya. Sorry. Maaf. Ini berarti yang kedua sini.
Nah, ini. Author yang kedua misalkan Budi yang tadi. Organization-nya sama saja. Nah. Oke, tinggal diisi. Mungkin bisa dicoba ini dikasih label. Nah, ini tambahkan dengan label 3. Ini tambahkan dengan label 3. Dikesesuaikan, dikasih kesesuaian. Nah, nanti akan muncul Budi B, dia B afiliasinya di situ. Kalau mau tambahkan penulis lagi, berarti mungkin coba tambahkan penulis. Label 4. Oh, enggak ada. Udah berarti label 3 aja. Jadi sini berarti menunjukkan A itu afiliasinya di atas ini, B afiliasinya yang bawah, A ini sebagai korespondensi author, corresponding author. Jadi kalau corresponding authornya itu yang Budi, berarti tinggal ininya dipindah ke Budi. Coba. Label 1. Oh, ini enggak ada label-labelnya. Nah. Oke. Berarti misalkan Budi mungkin bisa pakai cara manual juga. Ini kasih tanda petik. Nah, ini. Kasih angka bintang misalkan. Corresponding author biasanya juga bintang. Nah, ini sistem manual. Nah, bisa juga seperti itu. Ini ya. Nanti di sistem ketika input juga ada. Nah, oke. Kita akan isi sekarang. Nah, sekarang abstrak. Main konten. Yang pertama abstrak. Ini abstrak. Kita mengisi, tinggal mengisi aja. Jadi kita tinggal mengisi abstrak. Kita isi dengan konten kita, kemudian di save langsung. Nanti muncul. Jadi kita tanpa formatting. Oh, maaf, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian Lipsum itu apa Mas Rido ya? apa? Lipsum itu apa ya Mas? Memberikan konten yang dummy. Daripada kita bikin abstrak kan, mending dummy dulu untuk latihan. Biar ada isinya, Mas. Daripada kita ngarang ngisi abstraknya panjang gitu. Iya, Mas. Berarti kalau misalnya nggak dummy, kita copy paste semua abstrak ke situ Mas ya, teksnya. Ya, abstrak dari Word langsung copy paste saja. Gitu, kalau nggak dummy. Nah, sekarang tinggal berikutnya apa nih? Apa namanya? Kita perlu apa? Keyword ya. Nah, keyword tuh isinya di sini nih. Tinggal kita perlu baca bagaimana cara membuat keyword. Keyword tulis dalam bentuk keyword, kemudian dikasih flash save keyword lagi. Jadi, for example, sebagai contoh, in silico save. Tambahin lagi. Ini keyword pertama. Keyword kedua mungkin regulatory. Keyword ketiga bisa juga mathematical modeling. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Ini adalah formatnya Elsevier. Mungkin format yang lain beda lagi. Ada yang cuma koma-koma gitu. Tapi kata kuncinya jelas. Kalau keyword ya keyword. Kan gitu ya. Kalau abstrak ya abstrak. Nah, kemudian di sini kita udah mulai masuk sectionnya. Ya, mulai masuk sectionnya. Di sini, nah ini, main text ini yang utama. Ini berarti konten utama.
biasanya saya akan menghapus ini. Saya akan menghapus sampai yang style. Nah, sampai sini. Mungkin saya hapus semua dulu aja. Kecuali end document, jangan sampai ya. Boleh dihapus semua. Nah, ini. Jadi, mulai dari main text sampai end document. Itu. Nah, kemudian bagian-bagian dari jurnalnya tinggal diisi dulu. Section. Misalkan section apa? Introduction. Kemudian section apa? Section method dan biasanya metodologi ya. Saya jadi lupa. Result and discussion. Kemudian apa lagi? Conclusion. Conclusion, discussion. Udah ya, conclusion. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, nanti akan menghasilkan poin-poinnya. Nah, biasanya kan ada ucapan terima kasih ya. Nah, kalau acknowledge kan biasanya nggak ada numberingnya. Tapi ini ada. Biar nggak ada numberingnya itu dikasih bintang. Nah, ini ucapan terima kasih. Referensi gimana? Referensi nanti otomatis. Nggak usah. Nah, ini tinggal diisi. Introduction. Tinggal copy paste dari jurnal. Mungkin kalau udah nulis di Word, tinggal copy paste saja. Tapi kalau belum, ya berarti langsung nulis ini nggak apa. Klik sum, contoh aja. Copy paste, misalkan. Nanti jadinya sebagai berikut. Mas, ini kok satu sisi, bisa dua sisi nggak? Nah, Elsevier ini kebetulan dia menawarkan format review bisa dalam bentuk satu set ini ya. Juga menawarkan dalam bentuk 2 set ini. Bisa juga menawarkan dalam bentuk 2 set. Saya biasanya menggunakan 2 set atau 2 kolom ini biasanya. Nah, jadi ketika saya kirimkan ke reviewer, saya menggunakan 2 kolom. Itu juga bisa. Jadi saya hanya mengaktifkan yang final ini saya ganti menjadi reprint 2 kolom. Ini ada pilihan-pilihannya. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika diubah 1 kolom, 2 kolom, kita cukup sederhana, cukup mengaktifkan yang 2 kolom gitu. Nah, oke, seperti itu. Jadi tinggal kita kopas-kopas. Ini kita pakai format yang biasa dulu aja ya, 1 kolom. Nah. Oke. Selanjutnya tentunya di metodologi itu biasanya ada semacam persamaan matematika. Kita kasih yang dummy dulu, kemudian kita buat persamaan matematika. Ya. Nah, untuk persamaan matematika, rekan-rekan bisa menggunakan editor LaTeX online. Nah, ketika belum hafal equation-nya, ini bisa menggunakan ini. Seperti itu. Misalkan rumus regresi berarti Y sama dengan gitu. Y sama dengan AX ditambah, kalau ini mungkin alfa gitu ya, ditambah ini nanti visualnya sini, alfa tambah misalkan beta, kemudian kurung apa? Kurung tanda bawahnya mana? Indeks 1. Nah, indeksnya ini. Beta 1. Beta 1
berarti X 1. Nah, coba rekan-rekan lihat di sini beta 1 itu perintahnya ini. Kalau rekan-rekan udah tahu, berikutnya nggak usah nyari-nyari lagi. Saran saya, tinggal ikuti aja yang udah dipakai. Terus mau nulis beta 2, berarti tinggal slash beta 2. Kemudian X 2 gitu. Kalau rekan-rekan pakai ini memang perlu waktu lama, tapi ketika udah biasa, rekan-rekan akan ya secara otomatis hafal. Nah, nanti persamaannya gini. Ini tinggal diambil. Yang kode ini diambil, pastekan ke file yang akan kita tulis. Nah, misalkan nih, formula dari regresi linear berganda sebagaimana ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. Nah, oke. Di bawah ini. Nah, ketika rekan-rekan pengen bikin persamaan, itu pakai perintah equation. Ya. Kan bahasa Inggris gitu. Equation. Udah. Nanti akan muncul persamaan 1. Penomorannya juga udah otomatis. Visualisasinya sebagai berikut kan. Nah, saya pengen persamaannya ini bukan di bawah ini, tapi persamaan nomor. Berarti tinggal dikasih nama persamaan ini. Dikasih label. Misalkan equation 1. Berarti persamaannya ini dibuat referensi. Referensi apa? Referensi dari ini, equation 1. Nah, nanti akan muncul sebagai berikut. Ditunjukkan pada persamaan 1. Nah, ketika rekan-rekan membuat persamaan lain ya, equation, katakanlah U sama dengan SVD kali V kali ya SVD transpose misalkan. Nah, berarti kan yang persamaan atas kan persamaan pertama. Yang regresi yang tadi kita buat persamaan 2. Nah, ini otomatis akan berubah juga. Jadi akan bersesuaian. Jadi rekan-rekan nggak akan, oh saya luput mengubah referensi dari atas ini. Itu nggak akan, karena otomatis. Itu. Nah, kalau di selain bidang saintis, biasanya kan rumus matematika, rumus standar regresi atau uji T itu nggak terlalu kesulitan lah untuk membuat persamaan matematika karena nggak terlalu banyak. Nah, jadi main konten seperti itu kira-kira, figure juga sama. Nah, kemudian terkait dengan tabel, bagaimana tabel? Ya. Coba kita ngisi di hasil dan pembahasan, kan perlu tabel. Apa namanya ini? Saya tulis 2. Oke. Untuk tabel seperti ini formatnya rekan-rekan. Oh, maaf. Nah, untuk tabel formatnya seperti ini. Bikin tabel, kemudian ada judul, label, kemudian cara bikin kolom tabelnya itu juga ada perintahnya. Kalau tabel ini untuk kotakan tabel. Tapi nggak usah dihafal, ya. Ini nggak usah dihafal. Tahu aja. Yang penting tahu. Kemudian bagaimana kalau nggak tahu? Ya tinggal cari di Google. Ketika kita perlu bikin tabel, cari langsung di Google. Itu lebih efisien daripada kita menghafal kan. Nah, tips saya untuk membuat tabel biar lebih sederhana, saya menggunakan Microsoft. Nah,
Saya menggunakan Microsoft Excel gitu. Jadi maaf ini. Nah, saya menggunakan Microsoft Excel. Misalkan nomor ini data 1, data 2, data 3. Nah, ini saya dummy aja. Hmm, 1 sampai 100. Ini tips saya biar nanti rekan-rekan nggak kesulitan, juga mempercepat. Nah, ini data yang pengen saya sajikan ke LaTeX, intinya itu. Berarti caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Pertama, begin, /begin, itu tetap permulaan, kemudian kurung kurawal, tabel. Nah, overleaf langsung otomatis nanti. Seperti itu. Maaf Mas Ridho, Boleh. saya mau tanya, itu yang dalam kurung 2 itu apa maksudnya ya Mas? Yang kurung 2 ini? Iya, Ini. yang lipsum dalam kurung 2. Oh, ini lipsum kata dummy, paragraf dummy yang dia tipe 2. Oh, tipe 2. Ya, kalau saya buat 3, itu tipe 3 kontennya berbeda. Oh, oke. Iya. Berarti kalau misalnya mau memasukkan teks, itu langsung setelah tanda slash itu ya Mas? Tanda slash ini ya? Nah, Yang strip ini gitu. di bawahnya, iya. Oh, iya. Langsung masukkan ini paragraf, ini konten dari Word. Nah, ini tinggal copy paste. Nah, ini nanti seperti ini. Loh, kok gabung? Nah, biar nggak gabung itu nanti setiap bikin paragraf baru itu di enter. Ada jedahnya. 1 boleh lah. Oh. Yang penting ada kosongnya. Itu nanti akan jadi paragraf baru. Nah, oke Mas. Gitu. Jadi nggak boleh paragrafnya nempel ya. Kalau nempel itu dianggap 1 paragraf. Nah, kayak gini dianggap 1 paragraf. Oke, jadi harus ada jedahnya. Nah, kayak gitu. Oke, kita ngomongin tabel sekarang. Saya ulangi sedikit terkait tabel tadi. Jadi, begin, kurung kurawal, tabel. Nanti akan formatnya seperti ini, otomatis. Nah, di sini coba rekan-rekan lihat. Visualisasinya itu di atas nih. Captionnya saya ubah. Tabel pertama. Dia akan muncul di atas. Di atas, ya kan? Loh, saya pengen munculnya tepat di posisi di bawahnya yang ini. Tabel di bawah sini. Nah, misalkan saya tulis gitu. Saya pengen munculnya di bawah sini, tapi kok munculnya di atas. Nah, perintah ini yang penting kita eksekusi. Kalau kosong, berarti dia posisinya sesuai dengan format LaTeX. Kalau dikasih T, itu berarti top, pasti di atas. Kalau dikasih H, nah itu berarti dia posisi coding itu dibuat. Kalau dikasih B, berarti dia posisinya di bawah. Seperti itu. Nah, dia posisinya di bawah. Jadi nanti letak dimanapun, dia di bawah. Mungkin saran saya, lebih baik HBT. Itu. Jadi rekomendasi pertama di H, rekomendasi kedua di B. Ketika H nggak memungkinkan. Artinya itu. Rekomendasi terakhir di T. Nah, ini coba rekan-rekan lihat. Ini ada tabular. Tabular itu untuk membuat kolom-kolomnya. Ini ada 2C. Berarti ada 2 kolom. Kalau saya buat 3C, berarti 3 kolom. Nah, garis ini tuh untuk membuat garis kolom. Nah, nanti muncul sebagai berikut. Garis kolom. Ini misalkan saya isi A, B, dan C. Setiap konten pasti dipisahkan dengan dan. Nah, seperti ini. Ini sederhananya.
Saya pengen buat garis yang garis baris, itu bagaimana? Tinggal kasih hal lain. Nah, atasnya juga kasih hal lain. Bawahnya juga. Nah, ini kok tabel kan biasanya judulnya di atas ya, bukan di bawah. Nah, ini tinggal diubah nih. Label sama caption itu diambil semua, taruh di atasnya tabular. Maaf, Bang. Nah, kenapa label harus ikut? Biar penomorannya nggak rancu. Jadi label sama caption itu harus berdampingan. Label tepat di bawah caption. Saya pernah mengalami itu dan penomorannya agak bermasalah dari penomoran tabel. Nah, kan di atas. Nah, ini standar. Sekarang kita akan memakai yang udah kita buat ini. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti kita akan membuat 4. 1, 2, 3, 4. Enggak saya kasih garis dulu. Nah, ini kemudian saya kosongi. Jadi tabular C gitu aja. Udah. Setelah itu dari sini. Kontennya ini kita pakai. Caranya bagaimana? Kita pakai rumus Excel-nya. Sama dengan ini dan nah, sepertinya lebih memudahkan seperti ini. Nah, tinggal copy paste saja kita. Ini copy. Nah, copy, pastekan. Nggak bisa ya dipaste ya. Nah, kemudian kenapa saya buat kayak gini? Ini biar saya nggak ngetiknya manual. Nanti setelah itu tinggal saya tarik ke bawah kan. Nah, ini udah jadi kan. Jadi saya nggak ngetik 1 dan 50 dan 82 dan 76. Seterusnya. Itu kalau tabelnya sangat panjang itu memakan waktu. Nah, ini tinggal kita copy, kita pastekan di, nah ini di antara tabular. Coba. Nah, muncul data sebagai berikut. Mau kita rapikan, kita kasih garis di atasnya. Mungkin kita kasih jeda dengan judulnya, bisa. Biar ada agak jeda. Tapi kayaknya nggak perlu karena formatnya memang judul tabel dengan tabel standarnya kayak gini. Nah, tinggal kasih garis saja di atasnya. Hal lain. Terus di judulnya juga dikasih garis. Garisnya bisa di samping sini, bisa di bawah ya. Gitu. Coba visualnya. Nah, nanti sebagai berikut. Nah, seperti itu. Mas, Ya. itu ada waktu Mas rubah itu ada di compile, ada perintah untuk instruksi compile-nya sehingga berubah di sisi kanan ini atau gimana? Oh ya baik. Ada Pak. Bisa dengan recompile ini bisa, atau bisa juga ketika selesai ngedit, saya langsung Ctrl S. Oh, Ctrl S ya. Ctrl Jadi S itu kalau di langsung Ctrl otomatis. S, Iya. oh gitu. Jadi Jadi kalau cuma berubah di sini saja di sisi kiri tanpa tekan Ctrl S atau recompile ini tidak ada perubahan di kanannya. nggak ada. Nggak ada. Ya, makasih. Tapi paling sederhana Ctrl S Pak Emil. Karena kalau ngetik ini kan buang waktu juga ini. Siap, Mas. Nah. Oke. Nah, jadi itu sekilas tabel. Selanjutnya tabel rumus matematika udah.
gambar sekarang. Kita ingin menyajikan gambar, ya. Ada beberapa cara untuk menyajikan gambar. Mungkin kita bisa coba. Saya cari gambar dulu. Nah, ini. Misalkan nih, saya pengen menyajikan gambar di bawahnya tabel. Siapkan ruang kosong dulu. Nggak usah pakai codingan dulu. Nah, atau juga kumpulkan gambar itu dalam satu folder. Misalkan image. Nanti biar suatu saat pengen ngedit, itu mudah. Nah, sini. Ruang kosong tetap disiapkan. Kemudian buka direktorinya. Nah, ini. Buka desktopnya, kemudian pilih gambarnya. Misalkan gambar ini. Nah, tinggal kita tarik. Kita drag aja. Udah. Nah, ini akan muncul kalau namanya mau diubah, boleh. Mungkin image, Pak. Image 1 itu. Nah, dimasukkan, dipilih foldernya mana. Image. Mau dimasukkan caption enggak? Ya, kalau mau boleh, kalau enggak, ya enggak apa. Label juga. Insert. Udah, muncul. Ini artinya lebarnya 0,5 dari lebar dokumen. Kalau kita eksekusi, Ctrl S, nah nanti akan muncul. Dia posisi di menyesuaikan ya. Menyesuaikan tampilan LaTeX. Tapi kalau ini saya kasih misalkan HTB, coba rekomendasi LaTeX di mana. Nah, dia rekomendasinya di posisi H itu, di bawahnya. Di bawah tabel. Tapi kalau saya kasih T, dia posisi di atas. Oh, di atasnya tapi selanjutnya. Oke, mungkin biar agak sesuai seperti dokumen, saya kasih naskah yang lain. Nah, seperti ini. Ini bisa rekan-rekan ubah ya. Jadi kalau misalkan diubah 1, itu akan memenuhi semua kolom ini. Cuma letaknya itu nanti di posisi, nah letaknya di paling bawah karena emang nggak mencukupi. Jadi di sini kita mengubahnya sesuai dengan rasio dari ukuran size dokumen, bukan dari gambarnya, bukan. Dan seperti ini hasilnya. Tinggal kita ubah. Apa namanya? Captionnya jadi logo apa? Logo TK Mutiara Hati. Nah, seperti ini. Saya ingin mereferensi tabel sama gambar yang udah dibuat. Nah, misalkan di kata-kata di sini, misalkan tabel di bawah ini, saya ganti tabel ref seperti yang tadi. Tinggal nama labelnya apa. Nah, ini kan tabel my label. Mungkin saya ubah tabel 1 misalkan. Ref tab 1. Nah, nanti akan muncul berdasarkan tabel 1 dan gambar ref. Nah, gambarnya gambar. Nah, ini figure 2. Figure 2. Nah. Oke. Nah, berdasarkan tabel 1 dan gambar 2. Gambar 1 ya.
tabel 1, gambar 1. Jadi gambarnya rekan-rekan bisa menghafal coding ini, tapi ketika nggak mau menghafal, rekan-rekan juga bisa tinggal menarik, mendrag aja. Siapkan ruang kosong, kemudian didrag gambarnya ke tempat kosong. Nah, ini diubah sesuai nama yang diinginkan. Kumpulkan satu folder, caption, ini ukurannya mau 1/4, setengah, 3/4, dan lain sebagainya. Nah, insert. Nanti akan muncul. Nah, munculnya sepertinya di bawah. Nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi nggak perlu risau. Oh, harus modding total. Nggak. Bisa di format seperti itu. Cuma yang tabel tadi ya perlu sekiranya begin tabel, udah gitu aja. Jadi cuma begin tabel. Udah. Selanjutnya disediakan. Cuman label sama captionnya ini dipindah ke atas. Tuh. Karena emang judul tabel kan selalu di atas. Dan ini tabularnya dikosongin dulu. Kita ngerjakannya di Excel. Nah, ini kolomnya mau berapa kolom? Gitu. Mas, saya pengen apa namanya? Ini kan rata tengah. Tengah ya, center. Saya pengen dibuat left, bisa nggak? Dibuat sisi kiri, tinggal L, ganti L. Nanti datanya akan di sisi kiri. Nah, kalau yang data 2-nya dibuat sisi kanan, tinggal L. Nah, seperti itu. Di center, left, right. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan referensinya? Gitu. Conclusion ya. Mungkin conclusion kita juga ngisi. Akan saya isi 4 ini. Acknowledge. Nah, tinggal kita copy paste. Akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita membuat referensinya. Nah, ini bagian yang pertama juga. Daftar referensi. Nah, kita perlu download referensi dalam BIP. Itu ya. Nah, sekarang kita akan memakai Zotero. Zotero yang kita pakai ZBIB. ZBIB. Nah, ini. Zotero BIP. Ini. Kemudian kita ambil referensi yang akan kita pakai. Kita ambil doi-nya. Boleh doi, boleh link dari jurnal itu, dan lain sebagainya. Misalkan saya ambil dari file saya. Nah, ini ada beberapa jurnal yang pengen saya ambil. Info, saya ambil doi-nya. Kemudian saya kopaskan di tempat tadi. Kopas. Muncul. Kemudian saya ambil lagi yang lain. Nah, ini doi-nya nggak ada, berarti URL-nya. Kemudian saya kopaskan. Close. Nah, ini akan muncul 2. Saya kira mungkin terasa lama ketika dari Word rekan-rekan ubah ke LaTeX. Tapi saya merasakan selama saya jadi editor jurnal ya, saya ubah dari Word ke LaTeX dengan cara seperti ini, itu
relatif cepat. Jadi saya hanya copy paste doi dulu, saya kumpulkan, kemudian setelah itu saya download dalam bentuk bibtex. Nah, udah tinggal saya panggil-panggil. Nah, bibtex-nya nanti seperti ini. Ini hasil formatnya. Ini tinggal diganti. Biasanya kan referensi dari IEEE kan sesuai penomoran ya, 1, 2, 3. Jadi ini saya buat katakannya sama, referensi 1. Nah, tinggal bawahnya saya buat referensi 2. Dan seterusnya. Referensi 3, referensi 4, sampai referensi katakanlah 50 atau sekian. Ini saya copy, saya pastekan. Saya copy, kemudian saya pastekan ke mana ya? Nah, coba cari yang ada CLS-nya. Oke, belum ada. Coba nih. Kita ke materi dulu. Di sini coba rekan-rekan. Jadi kita akan simpan ke bentuk dokumen ref.bib. Ref.bib. Berarti bagaimana? Di sini nggak ada file bertuliskan bib ya. Ya udah, kita buat sendiri. Referensi. Teksnya diubah jadi bib. Nah. Udah muncul. Oh, munculnya maaf. Saya kliknya di image. Jadi munculnya di image. Nah, saya taruh ke bawah aja. Oke. Nah, nanti akan muncul yang bawah ini. Referensi.bib. Yang tadi tinggal copy paste. Udah muncul. Ini adalah pustaka referensi yang kita pakai. Selanjutnya ke main. Nah, kita aktifkan. Ke bawah ini kita aktifkan. Caranya bagaimana? Nah, seperti yang saya sajikan nih. Ini ada perintah kode. Ada 2 perintah yang akan kita pakai, yaitu perintah style apa yang akan kita pakai. Di sini saya pakai style standar, plain. Kalian bisa pakai style apa, atau IEEE, dan lain sebagainya. Nah, ini pemanggilan dari pustaka yang kita pakai. Kita ambil misalkan referensi nih, udah ada nih. Rekomendasi. Nah, tapi kita nggak bisa langsung pakai ya ini ya. Di save nggak bisa langsung pakai. Di sini ada peringatan. Kenapa ada peringatan? Karena muncul referensi tapi nggak ada citasi yang kita lakukan. Berarti harus kita lakukan citasi. Misalkan nih, citasinya di tabel yang tadi. Sini. Formula dari regresi linear berganda sebagaimana ditunjukkan pada persamaan ini. Nah, kita citasi. Ini dari mana? /cheat. Itu perintah citasi. /cheat. Ini ada rekomendasi. Referensi 1 atau 2. Referensi 1 misalkan. Nah, nanti muncul. Referensinya udah muncul. Yang atas juga udah muncul. Nah, saya pengen di dalam referensi citasinya itu ada 2, bisa nggak? Tambahkan aja. Referensi 1 dan 2. Nah, seperti itu. Jadi bisa 1, 2. Ini formatnya memang seperti ini ya. Coba kita ubah. Apakah memang urutannya berubah? Nah, seperti itu. Sepertinya ini karena plain jadi pakainya abjad nih. Nah, jadi format-format ini itu format udah yang bawaan dari bib. Mungkin kita sedikit perlu merevisi, tapi nggak sering saya melakukan revisi, nggak sering. Cuma saya melihat yang referensi pertama ini kayaknya nggak bagus. Harus perlu direvisi sedikit. Kalau udah seperti ini berarti mau nggak mau
lebih baik jangan revisinya dari bib, jangan, tapi dari dokumen. Dokumen yang ada, yang seperti ini, practical application of. Nah, show in library. Nah, ini di Mendeley ada. Kalau di Zotero, klik kanan, kemudian export. Nah, saya ambil dalam bentuk bib tag-nya. Biasanya penyajiannya berbeda. Export time, item. Sepertinya format bib-nya yang kurang tepat. Nah, ini coba saya ganti dalam bentuk yang ini. Nah, kemudian saya ubah. Saya ubah yang tadi yang punyanya si Rosa. Nah, berarti ya penelitian yang kedua, referensi 2. Nah, ini lebih lengkap. Referensi 2, tadi tulisannya referensi 1. Ini ada, oh maaf. Ini saya karena saya, saya compile di referensi bib, jadinya munculnya template. Jadi jangan compile di ketika posisi referensi bib. Mungkin baiknya main text, kembalikan ke sini, baru di-compile. Save. Nah, nanti muncul sebagai berikut. Coba kita lihat lagi. Nah, visualnya udah sesuai lah. Seperti itu. Dan citasinya juga udah muncul. Mungkin seperti Mendeley ya. Jadi apa yang nggak kita citasi nggak akan muncul di referensi. Dan apa yang kita citasi pasti muncul di referensi. Itu yang penting. Jadi nggak ada citasi yang nggak ada di referensi. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita udah bikin dokumen nih. Udah dokumen. Kita pengen tahu hasilnya. Tinggal di-download ini, PDF. Biasanya yang pertama kali dikirimkan ke reviewer itu dalam bentuk PDF. Nah, kita kirimkan. Nah, ini nanti reviewer akan mengkaji jurnal kita, memberikan perbaikan, rekomendasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kalau udah accepted, ya, kita tinggal ke menu, kemudian kita ambil source-nya. Nah, ini biasanya yang dikirimkan ke editor. Karena biasanya di editor jurnal itu juga mereka memproduksi jurnal pakai LaTeX. Jadi ketika kita udah format LaTeX, proses kita akan lebih cepat, gitu. Dan biasanya sebelum masuk ke review itu masuk ke editor dulu. Nah, tips dari pembimbing saya dulu itu mengatakan ketika kita bikin format LaTeX untuk jurnal-jurnal yang terbitnya visual LaTeX, editor akan lebih memprioritaskan gitu. Karena lebih mudah, konversinya lebih mudah. Diubah template-nya atau diperbaikinya lebih mudah. Nah, Mas, berarti boleh. yang dikirim ke editor itu ada 2 file ya, project LaTeX-nya sama sama manuskripnya. PDF. Ya. Yang pertama PDF-nya dulu. Nanti project-nya itu terakhir. Setelah accepted. Oke, Mas. Nah, kalau nggak keterima bagaimana? Misalkan nggak keterima, kita cukup ambil ini. Introduction sampai ini aja. Introduction sampai sini. Copy, kita ambil template lain, pastekan, selesai. Nggak ada format-format lain lagi. Jadi kita bisa berpindah-pindah template dengan cepat. Gitu. Nah, jadi
dalam jurnal tuh nggak cuma konten yang penting, visual juga penting. Seperti tadi tuh, kita memakai function yang sudah saling berkorelasi. Mungkin itu sekilas. Ada yang mau ditanyakan? Izin Mas Rido, Boleh. mau tanya Mas, kalau misalnya untuk penulisan yang tidak menyediakan template latex seperti misalnya contohnya gaya UKM ya. Di UKM ada lateknya? Itu ada latexnya Mas? Ada. Nih, Wah, saya kalau pakai ada latek di berarti UKM. bagus tuh. Kalau nggak pakai latek, itu berarti kita nggak bisa pakai latek, Mas. Karena akan sulit. Nah ini, UKM style latek. Kalau misalkan nggak ada lateknya gitu ya, Mas. Iya, kalau misalnya nggak ada latex. Saran saya jangan gunakan latek. Karena Oke. habis waktu kita dibuat template yang mirip dengan template Word-nya. Gitu. Tapi kalau ada pilihan Word sama latek, orang yang udah biasa latek akan lebih memilih latek. Karena lebih mudah. Gitu. Untuk latex itu biasanya digunakan juga nggak Mas untuk konten-konten visual, kayak desain grafis? Ya, dipakai. Kalau saya yang pengguna latex seperti ini kan, tentunya saya punya, ya kalau bahasa mudahnya itu resep-resep yang saya simpan untuk kelak itu saya pakai. Jadi resepnya saya ambil dari sini, desain grafis. Bentar. Nah ini. Ini kalau saya mempelajari latex satu persatu, one by one. Nah ini visual latex. Nah ini visual latex yang saya pelajari sedikit demi sedikit. Ini tutorial satu persatu ya ini ya. Nah ini visualnya kayak gini. Ada lagi saya punya referensi library yang latexnya. Nah ini my favorite text library. Nah, jadi visual yang nampak itu udah bukan visual yang seperti konten kreator. Memang visual yang tulisannya pun tulisan yang menyatu dengan jurnal. Tulisan yang angka-angkanya ini. Kalau kita membuat Canva, biasanya kan tulisannya sedikit berbeda ya dengan format jurnal. Kalau ini menyatu. Nah itu yang bikin jadi soft gambar kita. Nah, biasanya saya ngambil referensi dari sini, kemudian saya klik, nah saya cek kodenya, saya edit gitu. Lebih banyak main editingnya saya daripada menciptakan hal baru karena itu lebih sulit. Itu Mas Sakti. Tapi ini barangkali pengen belajar ini seksi lain aja ya. Oke, makasih Mas Rido. Ya. Ada lagi? Tes, Mas Rido. Boleh. Mas Halo. Iya, cek. Dengar suara saya ke Mas Rido? Dengar. Mas Rido, gimana kalau kita punya jurnal dan kita buat gaya lateknya kayak mana Mas Rido? Atau pakai jasa Mas Rido? Kan bagus? Oh gitu ya. Luar biasa nih. Boleh. Ini pelanggaran ini. Aduh, penghinaan ini. Tinggal Pak Gus masak di dapur kan Mas Rido buatnya kan tenang. Ini adanya webinar tuh biar kalian bisa ngerjain latek ya. Itu belakang ada yang pakai anduk sampai anduk. Ini webinar ini. Di mana? Bisa Mas, kamu bikin latek aja, nanti saya Buat ajarin aja. template-nya. Nggak, Jangan buat saya buatin. template-nya kalau tuh. Kan kami Apa? ada ngelola jurnal nih Mas, tapi belum ada template lateknya. Cara buat template lateknya. Oh, saya kira mau
bikin template lateknya. Heeh. Ya bolehlah dikolaborasikan, ya. Bisa lah itu. Bisa Mas, insya Allah. Jadi jurnalnya mau sisi yang bagaimana itu bisa. Biasanya kalau di ITTP, template lateknya itu seperti ini. Overlay, new project, kemudian example project. Nah ini, academic journal. Jadi di ITTP sendiri, dia jurnal template-nya itu enggak yang ide sendiri itu enggak. Karena kan wasting time ya. Nah biasanya mereka melihat, kalau yang di tempat saya itu melihat dari contoh-contoh yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, saya pengen yang, satu sisi. Mungkin melihat Elsevier atau ini. Nah, ini tinggal diedit-edit. Dikasih logo kampusnya. Seperti itu bisa. Biasanya gitu Mas Indri. Oke. Jadi, kalau mau efisien, modifikasi. Tuh. Oke, baik. Oke, cukup ya? Ya, Mas. Ada pertanyaan lain? Terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah Iya, jelas sama-sama. Mas. Cuma pasti nanti bakal ada follow up langsung nih, face to face. Iya, boleh. Ini jangan lupa ngisi ini ya. Ngisi Oh iya, apa Mas. namanya? Ya. Mas, ini ada terlupa sebelum tutup, Mas. Iya, nah. Tadi saya terlepas tadi. Yang lipsum itu apa, Mas? Oh, Lipsum itu Apa itu? konten dummy, Pak. Kontennya. Maksudnya? Konten kita ini misalkan nih. Mungkin saya tunjukkan mana. Nah, ini. Jadi acknowledge kan biasanya ucapan terima kasih bla 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 gitu kan. Nah, kalau saya nulis ini kan terlalu pendek, Pak. Jadi saya kasih contoh teks dummy berupa Lipsum. Kalau Lipsum aja ini nanti muncul berparagraf-paragraf. Contoh. Oh, ini yang udah disediain oleh apa? Oleh lateksnya. Ya. Oh, begitu. Jadi biasanya untuk pelatihan saya menggunakan teks Lipsum ini. Berarti nanti kalau bikin papernya enggak perlu Lipsum, langsung isinya Mas ya. Ya. Tapi kalau bikin template jurnal biasanya pakai Lipsum kayak gini. Kalau paper jangan, Pak. Oke, sip. Makasih, baik. Mas. Matur nuwun, syukron, jazakallah khairan. Oke, saya kira cukup ya. Ya. Terima kasih banyak Mas Ridho. Udah ngajar. Terima kasih Semua dilancarkan. Ridho. Terima kasih. Semoga Absen kapan? Apa? isi konten itu aja. Bang Hendrik, kapan ke UTT? Tunggu durian berbuah. Wah, bawa durian ya? Ya, tunggu durian nenek berbuah. Oh, bukan durian di Kalimantan. Boleh saya izin ambil gambar sebentar? Sebentar. Oh, ya. Hidupkan gambar apanya? Videonya, aktifkan semua. Kamera action. Nah, pas tampilan ini. Pak Jamal. Pak Jamal. Ayo uang Zamalah dipakai untuk apa nih? Aduh, klaim TTP ini. Oke, baik. Terima kasih. Udah. Oke, udah. Matur nuwun semuanya. Semoga berkah. 1 jam ini, 1 jam lebih. Terima kasih Pak Ridho ilmunya. Terima kasih. Ya, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Ya. Saya izin live ya. Balik dulu lah Mas ke rumah Mas. Siap. Tidur Mas, tidur dulu. Tidur dulu. Ayo duluan.
Oke. Tidur dulu Oke, Le, Pak. nanti nulis. Dua orang ini justru pulang nih. Pak Emil sama Pak Gus nih. Ini juga Gas, kerja. Kerja. pulang. Udah ya, live ya. Ya. Mas Amri itu suruh tidur dulu. Ini Mas Amri. Izin keluar ya. Hendrik, gimana kabar Hendrik? Oke. Baik selalu. Kapan keluar? Kapan pulang Pak Hendrik? Udah lama nih. Selamat Pak Gus, dah PSD. Dah Belum pakai- lagi. Belum. Udah. Bolehlah sharing syarat-syarat Zamala tuh. Tanya Izin Pak keluar Jamal. ya. Oke Pak, keluar dulu Pak. Oke. Oke. Oke.